Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam rapat kita hari ini. Kita berkumpul untuk membahas konflik kepemimpinan yang telah berdampak pada pelayanan publik, koordinasi kerja, dan suasana organisasi kita. Oleh karena itu, kita perlu mencari solusi yang profesional, adil, dan mengutamakan kepentingan organisasi kita serta masyarakat. Saya selaku direktur berharap semua pihak dapat menyampaikan pendapat berdasarkan fakta dan kondisi nyata di lapangan, bukan berdasarkan emosi ataupun stereotip. Mari kita fokus pada solusi terbaik agar pelayanan publik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Direktur. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan bagi SDM selama 2 bulan terakhir, konflik ini telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap kinerja organisasi. Yang pertama, koordinasi antar bidang menjadi kurang efektif karena pegawai mulai terbagi menjadi dua kelompok yang mendukung pimpinan masing-masing. Nah, yang kedua, Pak, beberapa target pelayanan publik mengalami penurunan. Berdasarkan data laporan pelayanan, waktu penyelesaian administrasi menjadi lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Yang ketiga, Pak, suasana kerja menjadi kurang nyaman. Hal ini dikarenakan beberapa pegawai merasa bingung harus mengikuti arahan siapa ketika terjadi perbedaan pendapat antara kepala dinas dan sekretaris dinas. Selain itu, Pak, muncul pemberitaan di media lokal mengenai konflik pimpinan yang dapat mempengaruhi citra organisasi di mata masyarakat. Selain itu, Pak, menurut hasil wawancara internal, salah satu penyebab utama konfliknya yaitu kurangnya komunikasi dan minimnya pelibatan sekretaris dinas dalam proses penyusunan kebijakan digitalisasi pelayanan. Baik, Pak, hanya itu pendapat dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan pendapat dari perwakilan karyawan sendiri. Silakan kepada Ibu Reza. Oke, baik, terima kasih Pak. Dari sudut pandang kami sebagai pegawai, itu konflik ini memang sangat mempengaruhi kerja sehari-hari. Jadi sebagian besar pegawai itu mendukung perubahan digital karena dianggap dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Tetapi sebagian lainnya itu merasa perubahan itu dilakukan cepat tanpa adanya pelatihan yang cukup. Jadi kami berharap, jadi kami sebenarnya sebagai pegawai ini ingin mendukung kebijakan dari organisasi tersebut, tetapi kami berharap pimpinan dapat menunjukkan kerjasama yang baik agar pegawai tidak merasa tertekan. Selain itu, kami juga berharap bahwa keputusan yang diambil itu harus mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia. Banyak pegawai yang masih membutuhkan pelatihan penggunaan sistem digital. Kami juga berharap, Pak, bahwa tidak ada perlakuan perbedaan terhadap pegawai hanya karena dianggap mendukung salah satu pihak. Jadi kami sebagai pegawai ini seharusnya tetap diperlakukan secara adil dan juga profesional, Pak. Sekian, kembalikan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Reza. Selanjutnya kita dengarkan pandangan dari konsultan. Selaku kepada Ibu Virgi, dipersilakan. Menurut pandangan kami dalam menyelesaikan konflik, organisasi penting untuk menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan profesionalisme. Jadi penilaian terhadap seseorang itu harus dilakukan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan kontribusinya terhadap organisasi. Bukan karena senioritas, kedekatan pribadi, ataupun stereotip tertentu. Dan itu juga Pak, setiap pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan tersebut Pak. Dalam kasus ini juga salah satu masalah utama itu ada kurangnya pelibatan dan komunikasi antara pimpinan Pak. Jika komunikasi ini dilakukan secara terbuka sejak awal, kemungkinan konflik ini tidak akan berkembang sebesar ini. Dan juga saya melihat pentingnya membangun budaya kerja yang saling menghargai,
Organisasi juga ini tidak boleh membiarkan pegawai terpecah menjadi kelompok-kelompok tertentu karena hal tersebut dapat merusak kerjasama dan menurunkan kualitas pelayanan publik, Pak. Jadi untuk solusinya itu kita harus mengambil fokus pada perbaikan komunikasi, peningkatan kerjasama, dan penguatan profesionalisme di lingkungan kerja. Itu saja Pak, menurut pandangan saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Virgi. Karena itu solusi yang diambil harus fokus pada perbaikan komunikasi, peningkatan kerjasama, dan penguatan profesionalisme tadi kan. Em, saya ingin bertanya kepada HR Manager, menurut Anda langkah apa yang paling mendesak untuk dilakukan sekarang ini? Silahkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Menurut saya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbaiki komunikasi antara kepala dinas dan sekretaris dinas, Pak. Yang kedua, yaitu pimpinan perlu duduk bersama untuk menyamakan tujuan organisasi dan membahas pembagian peran secara jelas, Pak. Selain itu, organisasi perlu membuat jadwal pelatihan digital bagi pegawai agar proses perubahan dapat berjalan lebih lancar, Pak. Menurut saya itu saja, Pak. Baik, terima kasih Bu Via. Gimana pendapat dari perwakilan karyawan, Ibu Reza, dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih, Pak. Jadi kami setuju dengan usulan yang sudah disampaikan karena pegawai itu sebenarnya siap untuk mendukung perubahan selama diberikan arahan yang jelas dan juga kesempatan untuk belajar. Nah, kami juga berharap pimpinan tidak menunjukkan konflik secara terbuka di depan pegawai karena itu akan membuat suasana kerja menjadi kurang nyaman. Sekian itu saja, Pak. Dikembalikan. Baik, terima kasih Bu Reza. Dari pendapat rekan-rekan sekalian itu pendapatnya bagus. Terakhir saya ingin bertanya kepada konsultan gender, apakah ada tambahan? Silakan. Baik Pak, ada Pak. Saya juga menyarankan agar organisasi ini membuat mekanisme komunikasi rutin antara pimpinan dan pegawai. Dan itu juga penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan organisasi ini dibuat secara transparan dan melibatkan pihak-pihak terkait. Jadi Pak, hal ini juga penting karena agar tidak ada pihak yang merasa diabaikan atau tidak dihargai. Gitu aja Pak, tambahan dari saya Pak. Saya kembalikan ke Bapak. Baik, terima kasih Bu Virgi. Berdasarkan diskusi kita tadi, saya melihat ada beberapa solusi yang dapat diterapkan di sini. Solusi yang pertama itu memperbaiki komunikasi antar pimpinan. Yang kedua, menerapkan sistem digital secara bertahap. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepada pegawai. Dan yang keempat, itu menjaga profesionalisme kita semua dan mencegah pegawai terpecah menjadi kelompok tertentu. Apakah di sini saya ingin bertanya, apakah semua pihak setuju dengan poin tersebut? Mulai dari HR Manager, silakan. Saya setuju, Pak, dengan langkah tersebut. Konflik tersebut dapat diselesaikan secara profesional, Pak. Baik, bagaimana dengan pendapat, sorry, ulang lagi. Baik, bagaimana dengan pendapat perwakilan karyawan? Silakan. Oke, baik. Sebenarnya terima kasih, Pak. Kami selaku karyawan itu setuju dengan pendapat tadi, terutama itu terkait dengan pelatihan pegawai dan juga komunikasinya yang lebih baik, Pak. Sekian, Pak. Baik, terima kasih. Dan terakhir itu konsultan gender, gimana pendapatnya? Setuju kah? Saya juga setuju Pak, selama penerapannya tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Sekian Pak. Baik, terima kasih Bu Virgi. Berarti semua setuju di sini. Dan untuk pembahasan rapat kita hari ini, silakan kepada Bu Notulen membacakan hasil rapat kita.
Baik, terima kasih kepada membacakan hasil rapat kita. Berdasarkan hasil rapat yang diperoleh yaitu kami Kepala Dinas dan Sekretaris dan Dinas wajib melakukan koordinasi rutin setiap minggu. Organisasi akan menerapkan sistem layanan digital secara bertahap sesuai dengan kesiapan pegawai. Seluruh pegawai akan mendapatkan pelatihan berdasarkan dan akan mendapatkan pelatihan penggunaan sistem digital. Semua pegawai harus diperlakukan secara adil tanpa membedakan jabatan, senioritas, dan kelompok tertentu. Pemimpinan wajib memberikan pendapatan yang menjaga personalisme dan mengutamakan kepentingan organisasi serta pelayanan masyarakat. Organisasi akan mendapatkan evaluasi rutin untuk memastikan konflik dan tidak terulang kembali. Sekian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme, meningkatkan pelayanan publik, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, serta juga pelayanan terhadap masyarakat. Nah, semoga keputusan yang telah disepakati dapat dijalankan dengan baik. Dengan ini untuk memajukan organisasi kita serta kepentingan masyarakat bersama. Demikian dari itu, saya tutup rapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.